1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan memperhatikan kata menumpang. Paroikias. Parokias. Kata paroki tidak asing di telinga kita, khususnya bagi mereka yang ada di lingkungan gereja Katolik. Parokias artinya alien resident or the stay or sojourn of one who is not citizen in a strange place. Penduduk asing atau orang yang singgah sementara sebagai penduduk di tanah asing. Saudaraku sekalian, sebagian besar kita setuju, mungkin dengan mulutnya juga mengakui percaya, dengan bibirnya juga bisa mengakui menerima realitas itu. Tetapi saudara, apakah sungguh demikian kenyataannya? Sebab kenyataan yang kita saksikan, banyak orang yang mengerti hal ini, mengaku percaya dan menerima, tetapi irama hidupnya bertolak belakang, saudara. Ini paralel dengan hal iman. Kalau percaya Allah itu ada, iblis pun juga percaya, bahkan menggeletar. Iblis pun juga percaya, bahkan menggeletar, saudara. Tetapi iblis tidak memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Iblis tidak tunduk, tidak melakukan kehendak Allah. Sebaliknya memberontak. Ironis ya. Percaya Allah ada, bahkan gemetar, tapi memberontak. Mereka tidak menyerahkan diri kepada yang dipercayainya. Kata percaya itu dalam bahasa Yunani pistewo, yang artinya menyerahkan diri kepada. Nah, berkenaan dengan hal menumpang tadi, banyak orang hari ini yang mengaku percaya dan menerima realitas itu. Menerima bahwa kita menumpang di dunia, menerima konsep bahwa kita singgah sebentar. Tetapi hidupnya bertentangan dengan apa yang diucapkan sebagai keyakinan tersebut. Mereka tidak menyerahkan diri kepada apa yang menurut mereka telah mereka percayai. Ini berarti belum menerima kebenaran itu. Itu berarti belum bisa dikatakan percaya. Kalau seseorang tidak sungguh-sungguh mengusahakan diri, belajar, percaya dengan benar akan hal ini, menerima dengan benar akan hal ini, sampai satu titik nanti orang tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa menerimanya dengan benar. Sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Bila dialami itu bisa nyaris tidak dipercaya hal itu terjadi, saudara. Orang kalau tidak mengharapkan kakinya diamputasi, sangat tidak mengharapkan. Tapi oleh karena suatu kecelakaan, kaki harus diamputasi. Orang itu berkata, saya kayak nggak percaya, saya seperti mimpi. Saya nggak percaya, saya seperti mimpi. Aku nggak percaya kalau kakiku sebelah hilang. Tapi fakta itu bisa terjadi. Anak yang dicintainya usia muda meninggal.
Aku tidak yakin dia meninggal, rasanya dia masih ada. Nggak mungkin itu bisa terjadi, tapi bisa terjadi. Mobil yang dia sayang-sayang hilang. Nggak yakin mobil ini bisa hilang. Kok bisa hilang ya? Waktu datang ke tempat parkir, tadi parkir di sini, jelas di sini. Lapor ke satpam, cari security, hubungi, cari seluruh tempat, tidak ada. Coba cek nomor ini sudah keluar belum mobilnya. Di gate exit ternyata sudah keluar. Loh, kok punya nomor dari mana? Tidak tahu. Nomor karcis parkir, kok bisa hilang sudah. Hilang sudah. Saudara nggak percaya, tapi bisa terjadi. Hal yang sangat tidak diharapkan itu bisa terjadi, dan kalau terjadi orang bisa-bisa nggak yakin itu terjadi. Kenapa nggak jauh-jauh hari yakin bahwa itu bisa terjadi, sehingga ketika kejadian itu yang pertama dia tidak syok, betul? Yang kedua dia mempersiapkan diri terhadap realitas itu. Nah, untuk mobil yang belum tentu hilang, untuk rumah yang belum tentu terbakar, orang berani bayar mahal asuransi. Tetapi kenapa untuk kematian orang tidak berani mempersiapkan diri? Kenapa? Jadi ada pengusaha furniture yang sudah membuat lemari, kursi di apartemen-apartemen. Ya, pengusaha yang diberkati, yang sudah cukup lama di Rehoboth atau sudah setia. Dia mendengar firman Tuhan terus sampai terinspirasi membuat peti mati. Peti mati yang dalamnya dikasih kaca. Jadi kalau orang naik, tek, itu ada wajahnya. Ada tulisan begini, siapkah Anda menghadapi kematian? Sudah siapkah? Itu kira-kira. Tapi nggak ada salahnya juga nanti peti mati ditaruh. Jadi kalau Anda jalan pas lewat gitu, ada wajah Anda di dalam peti mati. Itu bukan hal yang luar biasa, karena Anda pasti ada di peti mati itu. Ada yang nggak di peti mati? Ya terserah nanti Anda ya. Mungkin di kapal feri kebakar di situ, atau di pesawat terbang masih duduk di kursi, pesawatnya berdiri dengan kursi-kursinya terbang. Jadi dia tidak di peti mati, tapi di kursi pesawat. Dikubur seperti Osama bin Laden di tengah laut. Mau begitu? Makanya jangan marah nanti kalau peti matinya ditaruh di depan situ. Tapi ini orang-orang tua bisa tersinggung, Pak, katanya. Loh, yang tersinggung siapa? Ya orang-orang tua. Kenapa mesti tersinggung? Emang ini nggak tua? Coba dia lihat mukanya di kaca, keriput nggak? Coba lihat itu akte kelahiran. Udah 70 lebih kan, ya harus terima dong. Jadi saudara-saudaraku sekalian, hal yang sangat tidak diharapkan itu kalau terjadi nyaris tidak dipercaya. Nah, banyak orang yang sangat tidak mengharapkan kematian. Makanya kalau sakit, berapapun biayanya dikeluarkan. Rumah jual, mobil jual, tanah jual, apa saja dijual. Demi supaya bisa menjauhi kematian. Demi supaya bisa menjauhi kematian. Padahal nggak akan jauh, nggak mungkin jauh, karena kematian suatu kepastian. Makanya di lagu yang saya kompos ada kalimat ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku, di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku.
Ini bait kedua ya saudara. Sahabat sejati pasti menjemputku. Nah, irama hidup manusia pada umumnya menunjukkan seakan-akan perjalanan hidup ini tidak ada ujungnya. Gejala-gejalanya nampak. Yang pertama, orang tidak sungguh-sungguh berusaha menemukan tempatnya yang benar di hadapan Tuhan. Tempat yang benar di hadapan Tuhan, kalimat lain adalah berkenan di hadapan Tuhan. Saya tanya saudara, kalau saudara ketemu Tuhan, saudara dikategorikan berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau kita ketemu Tuhan, ini pasti ketemu enggak saudara? Pasti. Pasti kan? Bukan iya bukan tidak. Pasti. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau kita ketemu Tuhan, kira-kira kita berkenan enggak di hadapan Tuhan? Nah, kalau sudah pasti Anda akan ketemu Tuhan, kenapa Anda tidak berusaha semaksimal mungkin hari ini? Kalau saudara seorang siswa atau mahasiswa akan menghadapi ujian tanggal 3 Desember misalnya, Anda yakin nggak nanti ujian bisa mengerjakan soal itu? Kalau nggak yakin, you belajar dong sampai yakin bisa mengerjakan soal-soal. Kalau nggak yakin, jangan ujian. Minta diundur ujiannya, bahaya. Nah, kalau ujian bisa diundur barangkali karena satu dan lain hal, tetapi hari kematian kita itu tidak bisa diundur. Dan kalau saya tanya saudara, bila bertemu dengan Tuhan, kira-kira Anda berkenan nggak di hadapannya? Lalu Anda berkata, enggak jelas, enggak pasti, bingung. Usaha apa yang saudara lakukan selama ini untuk meningkatkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Saudara, usaha untuk mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Nya seringkali belum menjadi usaha yang maksimal oleh banyak orang Kristen. Ada banyak hal lain yang dianggap penting, sangat penting, dan selalu mendesak. Ganti handphone saja dianggap mendesak. Sekarang model tasnya begini, lalu cari-cari model itu diupek-upek, diobok-obok itu mall ke mall, dianggap mendesak. Ibu-ibu ya, ini gula mau habis nih, malah masih 3-4 hari, udah kayak mendesak. Bukan tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan ini, tapi dari segala hal yang harus selalu kita anggap penting dan mendesak adalah kita berkenan tidak di hadapan Tuhan. Oke, saudara mengerti ini? Mendesak tidak menurut Anda? Kalau Anda menganggap ini mendesak, Anda harus mengalokasi waktu dan perhatian untuk itu. Bagian ini harus selalu dianggap penting dan mendesak, saudara. Dan sebenarnya kata maksimal tadi itu salah. Untuk berusaha berkenan kepada Tuhan itu bukan memaksimalkan atau membuat sebagian besar hidup kita mengusahakan demikian. Kalau namanya memaksimalkan atau mengusahakan lebih banyak, salah. Mestinya segenap hidup, segalanya, amin. Kalau dari 100 itu 80% lah bagian terbesar kita untuk Tuhan. Salah. 90% pun salah, 100%. Kita hidup di dunia ini hanya menumpang. Dan kita hidup di dunia hanya disemai. Masa persemaian. Kita disemai. Dan kalau kita menjadi bibit yang baik, kita akan dicabut dan ditanam Tuhan di taman abadinya.
Banyak orang berpikir bahwa yang penting tidak bermaksud mengkhianati Tuhan. Padahal dengan gaya hidup yang salah tersebut, orang membangun sebuah bangunan kegagalan. Memang tidak ada anak yang mau gagal ujian. Tidak ada mahasiswa yang mau gagal tes. Tapi kalau dia hari-hari hidupnya habis untuk dugem tidak belajar, you membangun kegagalan itu. Tanggal 3 Desember misalnya ada tes. Oke. Jauh-jauh hari sebelum tanggal itu Anda sudah siap. Ketika bertemu muka dengan Tuhan, Tuhan melihat hidup kita menyenangkan Dia. Tuhan bisa menilai Anda berkenan. Jadi kalau saya tanya, jika saudara bertemu muka dengan muka, kira-kira Anda dikategorikan berkenan atau tidak? Lalu saudara ragu-ragu. Lalu setelah ragu-ragu hanya ragu-ragu. Setelah ragu-ragu hanya ragu-ragu. Setelahnya ragu-ragu tetap hanya ragu-ragu. Tidak ada tindakan konkret. Memang Anda tidak punya niat bertemu dengan Tuhan. Betapa mengerikan keadaan di mana seseorang harus mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang tidak siap bertemu dengan Tuhan. Kita menumpang, saudara. Orang yang sadar dia menumpang di dunia ini, dia akan mengusahakan bagaimana dia berkenan kepada Tuhan. Kita orang asing di bumi ini. Untuk bisa memiliki satu pemikiran bahwa kita orang asing di bumi ini, bahwa dunia ini bukan rumah kita, kita hanya singgah sementara. Tidak gampang. Harus terus mendengar firman. Harus terus mendengar firman. Nah, gejala yang kedua, orang yang tidak menerima bahwa ia sebagai penduduk asing di bumi adalah menumpuk kekayaan seakan-akan kekayaan itu tidak akan ditinggalkan. Atau takut kalau keturunannya menjadi orang miskin. Lukas 12 ayat 15, 20 dan 21. Lukas pasal 12 ayat 15, 20 dan 21, saudara. Lukas 12 ayat 15 dulu. Lukas 12 ayat 15, demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, saudara. Kalau kecelakaan dua matanya lenyap, itu tidak bisa diganti pakai duit berapapun, saudara. Tulang belakang bengkok, ya, kecelakaan patah, itu tidak bisa bangun lagi, saudara. Oh, beli tulang belakang tidak bisa, itu ada serat-serat kecil saraf yang sangat-sangat tipis. Loh, banyak fakta kok yang membuktikan bahwa kekayaan itu tidak segalanya, saudara. Saya tidak mengatakan kita nggak butuh kekayaan, kita harus bekerja untuk memiliki nafkah atau kekayaan. Tetapi hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan ini. Itu mesti dicamkan, saudara. Nah, kenapa orang kaya sukar masuk kerajaan surga? Karena sudah biasa dengan kekayaan ini. Dia berbuat ini, dia berbuat itu, seolah-olah bisa ditopangnya. Padahal suatu hari ketika dia harus melepaskan semua kekayaannya, atau dengan kalimat lain, ketika seluruh kekayaan yang akan meninggalkan dia, dia baru tahu bahwa itu memang mamon yang tidak jujur. Artinya kekuatan yang tidak bisa dipercayai. Pada waktu itu kekayaan akan dengan kejamnya meninggalkan orang-orang yang selama ini menggenggamnya. Dan kalau kekayaan itu boleh berkata, ia akan berkata kepada orang kaya tersebut, ini bukan wilayah kami. Ini bukan wilayah kami. Betapa mengerikan kalau selama di dunia, selama hidup, dia biasa menggantungkan ketenangan jiwanya, kenyamanan jiwanya pada kekayaan. Dan sebenarnya, saudara, sebagian besar manusia, hampir semua manusia terjebak di sini. Terjebak di situ.
Tetapi sebagian besar mereka tidak tahu kalau mereka sedang terjebak. Kenapa? Karena tidak mengenal kebenaran. Dia merasa punya kenormalan hidup. Dia punya ketenangan, punya damai. Padahal semua itu ditopang oleh materi tersebut, saudara. Ayat yang ke-20. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya, kalau diambil mau apa? Duit berapa yang bisa membuat nyawa orang bisa ditahan? Tidak ada, saudara. Ini pasti terjadi. Bisa kapan saja loh. Bisa. Loh kok orang gak persiapan, saudara? Kalau tahu ada ujian tanggal 3 Desember, orang bisa persiapan hari ini. Tapi kalau kematian kita tidak tahu kapan. Kenapa orang gak persiapan? Oleh sebab itu tulisan siapkah Anda menghadapi kematian, saya izinkan. Nanti peti matinya juga boleh dipasang. Itu peti yang setiap kita akan ada di dalamnya. Kok nggak siap-siap masuk ke situ loh? Saudara, kalau nyawa mau diambil, siapa yang bisa nahan? Kalau saudara tidak diingatkan di mimbar ini, saudara mau diingatkan oleh siapa, saudara? Untuk siapa itu nanti? Betul? Baca lagi, Pak. Lukas 12 ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Untuk siapakah itu nanti? Kalimat berikutnya. Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Tidak kaya di hadapan Allah. Dia pulang ke kekekalan, keabadian dalam kemiskinan, saudara. Itu nggak kebayang loh. Orang akan berkata, aku nggak memikir ada keadaan seperti ini. Makanya you belajar Alkitab dan percaya. Kalau untuk mobil yang belum tentu hilang saja, you berani asuransi. Dan ketika Anda punya asuransi, mobil hilang, syok juga. Syok juga. Oke, asuransinya 2 kali lipat dari harga mobil, tetap syok juga. Apalagi rumah, waduh, gempa, des, wah, celaka saudaraku. Bahaya. Yang ini bahaya, kita tidak boleh main-main. Pulang ke keabadian dalam kemiskinan. Wah, hanya orang-orang bodoh yang ceroboh, yang berani hidup tanpa persiapan dengan benar, saudara. Untuk siapa itu nanti? Jangan bego lah, Pak. Kan untuk anak cucu dong. Untuk anak cucu? Kenapa? Tadi saya sudah kalimatkan satu kalimat. Gejala orang yang tidak menerima bahwa ia sebagai penduduk asing di bumi adalah menumpuk kekayaan seakan-akan hal itu tidak akan ditinggalkan dan takut kalau keturunannya menjadi orang miskin. Bapak, Ibu, saya percaya banyak kita yang dulu waktu masa mudanya miskin, kok bisa kaya hari ini? Kok bisa kaya? Kok sekarang kita takut anak kita jadi miskin? Justru logikanya ketika warisan kita berikan tanpa batas, kita membuat sayap anak-anak kita menjadi kecil. Lewat perjalanan waktu, kita mengembangkan sayap kita dari tidak mampu, tidak punya, miskin, susah, jadi seorang yang mampu kaya. Kenapa? Kita sudah biasa terbang dengan sayap yang kita latih. Nah, anak-anak, jangan jadi bodoh gara-gara kita.
Ada 2 warisan yang harus kita berikan kepada mereka. Catat, 2 warisan. Yang pertama, pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah ini membuat kita bisa bertemu dengan anak-anak kita di balik kubur. Bukan hanya sementara kita di dunia, saudara. Apa artinya bertemu cuma beberapa tahun? Kadang-kadang kita membesarkan anak hanya sampai umur 25 tahun. Sudah pacaran, menikah, kita ditinggal, saudara. Tetapi kalau pengenalan akan Tuhan kita bagikan kepada mereka, kita mempersiapkan bertemu di kekekalan, bertemu di kerajaan Bapa di surga. Yang kedua, kemandirian hidup. Ajar anak-anak kita bekerja. Jangan karena kita banyak duit lalu anak-anak dimanja. Banyak anak-anak orang kaya jadi susah miskin karena orang tua tidak melatih mereka mengembangkan sayap. Tapi yang paling celaka, kalau kita memberikan warisan yang sebenarnya itu bagian untuk Tuhan. Kita bekerja bersusah payah mendapatkan sepotong roti hidup. Artinya roti kehidupan berkat jasmani. Ini mesti kita usahakan demi Tuhan. Ini bagian Tuhan. Kalau sampai diserahkan kepada anak tanpa kehendak Allah, Anda mendatangkan kutuk untuk anak-anak. Apa enggak boleh Pak kasih warisan? Boleh kalau Tuhan suruh. Supaya uang Tuhan, milik Tuhan ini bisa dikelola oleh anak-anak untuk pekerjaannya. Tapi kalau anak-anak yang tidak dewasa boleh membelajarkan suka-suka sendiri, memboroskan harta milik Tuhan, itu betapa anak-anak itu menjadi terkutuk, terlaknat, dan biasanya Tuhan akan mengambil harta itu. Ini bagianmu, Bapak Ibu, untuk Tuhan, bukan bagian anak-anak. Anak harus mengusahakan sendiri nafkah harta yang bisa dipersembahkan buat Tuhannya. Ini kesalahan banyak orang. Anda jangan pikir dengan mengatakan ini saya meminta warisan dari saudara, saya kasih tulisan di sini tidak terima warisan. Engkau mencelakai anak-anakmu dengan warisan itu. Masa Pak? Buktikan nanti. Ajar anak-anak bekerja. Ajak mereka berusaha. Tapi terutama beri mereka pengenalan akan Allah. Sebanyak apapun harta yang kau berikan akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keinginan, kepuasan pribadi, bahkan merusak pekerjaan Allah. Orang tua yang bodoh, yang tidak memahami dengan benar bahwa hidup manusia tidak tergantung oleh kekayaannya, dengan memberikan warisan berlebihan, anak-anak jadi materialistis, dan anak-anak dididik secara salah, seakan-akan kekayaan itu menentukan kebahagiaan hidupnya. Saudaraku sekalian, ketika anak-anak melihat bagaimana anak-anak tidak mendapatkan warisan seperti orang lain, tetapi melihat bagaimana orang tuanya mempersembahkan kekayaan itu untuk Tuhan, apa yang dilihat oleh anak-anak itu merupakan warisan yang sangat mahal. Dia berkata, papa mamaku membela Tuhan. Ada apa sebenarnya di balik itu? Maka anak-anak akan ikut membela Tuhan. Dan kalau anak-anak sampai bisa ikut membela Tuhan, kita akan bertemu di dalam kerajaan Bapa di surga. Jangan anggap ringan hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau saudara mau mendengar khutbah ini, mau bertobat, mari bertobat. Kalau saudara tidak mau bertobat, saudara akan menanggung resiko dari keputusan dan pilihanmu. Orang yang menyadari bahwa ia menumpang di dunia ini, ia akan bersikap sebagai seorang yang membela Tuhan di atas segala kepentingan. Dia akan menyertai Tuhan. Selama ini kita hanya mendengar disertai Tuhan. Saudara, kalimat disertai Tuhan kita sudah hafal.
sudah sering kita dengar dan sering kita ucapkan. Yang kita tidak dengar adalah menyertai Tuhan. Apa artinya menyertai Tuhan ini, saudara? Menyertai Tuhan artinya kita mau sepikiran dengan Tuhan. Apa yang dipikirkan Tuhan? Saya beritahu apa yang dipikirkan Tuhan, saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Katakan amin. Itu berita keselamatan yang tidak ada duanya. Katakan amin. Tetapi berita salib itu tidak boleh hanya berhenti sampai di Bukit Kalvari. Dia harus diwartakan sampai ke ujung bumi. Siapa yang akan ikut mengambil bagiannya? Tuhan Yesus memikirkannya. Dia terbeban untuk keselamatan jiwa-jiwa ini. Mudahlah bagi Tuhan untuk menyelamatkan dunia pakai cara-cara preman. Tidak butuh waktu tiga hari. 1 hari kalau Tuhan mau bikin bertobat semua manusia, selesai. Tetapi itu melanggar kodratnya. Tuhan telah menyerahkan estafet tugas ini kepada anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan mempercayakan ini kepada kita. Sekarang Tuhan menantikan kita. Siapa yang mau mengambil bagian dalam pekerjaannya, yang mempertaruhkan hidupnya tanpa batas bagi Tuhan. Sekarang saya menjadi lebih marah kalau orang mengkritik saya sebagai pendeta yang cari uang atau bisnis, bukan cari uang di gereja. Itu lebih agung daripada pendeta yang hidup dari kolektor saja. Saya tidak katakan pendeta yang hidup dari kolektor pasti rendah. Kalau dia hidup karena malas jadi pendeta, itu nggak agung. Tapi kalau dia dipanggil full time untuk itu jadi agung. Kalau saya beda. Saya tidak bisa bicara keras kalau saya tidak memberi contoh. Ya bisa aja Pak Yaras ngomong begitu, habis itu pendeta kok makan dari uang jemaat. Jadi saya seperti makhluk lain. Kalau saya jadi makhluk lain, saya tidak simetris dengan manusia lain. Nggak bisa jadi contoh. Saya harus menjadi manusia seperti Anda yang bergumul cari nafkah. Dan saya katakan kepada kolega bisnis saya, kalau itu untung, you transfer uang itu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jumlahnya bukan kecil, besar. Lakukan. Supaya saya bisa berbicara bahwa kita hidup di dunia hanya menumpang. Dan kalau aku menumpang sementara di bumi ini, aku harus membela Tuhanku tanpa batas. Ada orang-orang yang jadi pejabat karena didukung, ditopang, dibiayai oleh pengusaha. Tetapi setelah jadi penguasa, setelah jadi pejabat, saudara, dia lupa siapa yang menjadikan dia pejabat. Saya sudah ketemu orang-orang seperti itu. Dan saya sudah ketemu dengan orang-orang yang dilukai. Saya katakan kepada teman, sahabat yang dilukai itu, Pak, you sudah berkorban begitu mahal untuk pejabat itu. Bukan hanya 2-3 M. Bisa buat beli mobil mewah 50 biji. Hitung aja jumlahnya. Tapi sekarang, you dilirik juga enggak. You mau ngomong apa? Nyumbangnya pun enggak langsung di tangan dia, lewat tangan orang-orang sampai ke dia. Jadi, mau ngomong apa? Saya katakan kepada dia begini. Kalau kamu membela Tuhan Yesus, dia akan jadi raja. Pasti jadi raja. Dia pasti berhasil jadi raja. Karena dia sudah jadi raja. Dan dia tidak akan melupakan kamu. Kalau untuk hobi, pekerjaan, jalan-jalan, rumah, mobil, orang bisa tanpa batas. Kenapa untuk Tuhan kita membatasi diri, saudara? Kenapa? Saya kalau diundang di gereja-gereja, kolektor dijalankan, maaf ini bukan soal jumlah ya. Anda nggak boleh sama dengan saya karena uang kita beda. Tapi saya bukan orang kaya. Saya jarang memberi uang di bawah 500.000. Kalau saya bisa makan, traktir orang sekali makan 800, 700, 1 juta,
Kenapa untuk kolektor saya kurang dari itu? Saya pasti memberi di atas 500.000. Udah gitu kolektornya yang saya terima pun belum tentu saya terima. Saya bisa kembalikan. Kalau saya gereja ini kayak susah, saya kembalikan. Kadang-kadang saya terima lalu saya lihat Tuhan mau apa dengan uang ini. Lalu di situ ada orang yang pengerjanya kayak susah nih. Saya panggil. Sini ikut aku. Saya kasih dia itu amplopnya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya. Oh, saya bukan nunjukin yang saya baik ngasih orang, enggak. Saya hanya mengatakan kalau Tuhan suruh itu saya lakukan. Apapun yang Tuhan kehendaki saya lakukan. Kalau saya menjadi makhluk lain saya nggak bisa jadi contoh, saudara. Saya sama seperti saudara. Saya juga sedang mengusahakan hidup punya penghasilan, saudara. Ya, saya berusaha untuk supaya saya tidak hidup dari kolektor jemaat, supaya saya bisa bicara keras. Dan saya mau mengajak semua kita melakukan yang terbaik demi keselamatan kekal kita. Ini sudah tidak terdengar di banyak gereja. Orang sudah melupakan kenyataan yang dahsyat ini. Tapi di sini Anda mendengar. Dan saya tantang Anda bertobat. Saya tantang Anda berubah. Dan kalau saya berubah, Anda bertobat hari ini, sungguh-sungguh engkau selamat. Amin. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, untuk Anda yang rindu bertumbuh terus dalam kebenaran, dapatkan CD khotbah Suara Kebenaran, audio MP3 Renungan Harian Truth, Renungan Harian Truth, Majalah Truth, dan album lagu rohani produksi Sola Gracia Record. Untuk informasi hubungi 0819 32 000 855 0819 32 000 855. Tuhan Yesus memberkati.